patondion loa magintang irohay ingo Jesusi sa sorry pada sigiruan mangundihon pagisi di bagas lain asabakon na dinalomi irohadaw laton Jehovah Tuhan saya dalam imannya Tuhan asa tak pasumamamu saya didakon Tuhan Yesus salele molumi olo ave masa di motivio sentio como stuhatai asa sola Matangga Kristen bata, ubas maho makatindak kong Kristusi. Say parangehon mahatari debata, imasay tangto ujahan di golumi. Horas madihita salhutna. Horas. Acara pertangyangan sektor Rabu 22 Juli 2020. Martangyang mahita di Bagasan Rohata B. Amen. Marende hita san buku ende nomor 183 ayat 1 tambah 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natu mepalangi dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohatani debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot tondi. Akaring ring pe dohot utok
jala panguhum doi di parohaon doho di pikiran ni roha. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, saya togu-togu jala rajai ma rohanami marhite-hite tondimi, asaolo hami manangihon dohot manjalo hatam, saya pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lambadia rohanami, saya urupi ma asalam mahraposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng ni lelengna. Amen. Tajahama turpuk epistel di Borginon, natar surat di Yohanes 10 ayat 31 1:35. Tajahama margati soring. Jadi dung luar ibana di dok Yesus ma namar sangap manuaing anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana, pasangapon ne debata ma ibana di bagasan dirina, jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu akka anaha, sangombas nari nama au rab dohot hamu, luluan mu nama au, alai songon waeng hudok tu akka jahudi, dang tarbae namu rotu si topotoki, Los ido hudok naun tuhamu. Patik naim baru ma hulehon tuhamu, naeng ma masih haholongan hamu, songon holong ni rohakku di hamu, naeng ma songoni dohot hamu masih haholongan. Apalasianon ma tandaon ni halak saluhutna hamu siseaku, molo masih haholongan hamu. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hatani debata, jala na upepsa. Amen. Marende hitasan buku ende nomor 820 sia ayat sada. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sapa dan kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan yang kami terima tiada henti. Di malam hari ini juga kami sangat rasakan itu ketika Tuhan berkenan untuk mengumpulkan kami jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing, juga ketika Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Bukalah hati pikiran kami serta kuduskan kami semua, supaya layak menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Ibu Bapa dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang kita dengarkan saat ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya hidupnya terarah membangun relasi kepada Allah secara vertikal dan juga kepada sesama manusia secara horizontal. Jadi tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini yang kita sebut memiliki iman yang beres. Artinya imannya kuat kepada Allah, tetapi itu juga terlihat dari sikapnya terhadap orang lain. Oleh karena itulah maka Tuhan memberi perintah. Ada hukum, aturan yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang mengatur relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Kalau kita pakai dari hukum Taurat, maka ada 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat adalah mengatur relasi kita dengan Tuhan. Lalu hukum Taurat kelima sampai yang ke-10 mengatur relasi kita dengan sesama. Inti dari hukum Taurat ini menurut Tuhan Yesus adalah kasih. Jadi kasih kepada Allah, kasih terhadap sesama manusia. Kita pernah diingatkan oleh Rasul Yohanes tentang ini.
Dia menyebutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Adalah seorang pendusta katanya kalau dia menyebut dirinya mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Sebab kalau saudara yang dilihatnya saja pun tidak mampu dikasihinya, bagaimana dia mampu mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Oleh karena itu tidak cukup hanya kita mengasihi Allah, tapi justru kalau kita sebutkan kita mengasihi Allah, maka itu juga harus kelihatan dari kasih kita terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, apa yang kita dengarkan dari ayat kita sekarang adalah mengatur hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau hukum yang pertama sampai keempat, saya pikir kita sudah ingat itu, bagaimana kita membuktikan itu sebagai tandanya kita mengasihi Allah. Tapi dalam berelasi dengan sesama manusia, kita diingatkan melalui nats kita sekarang, yang boleh kita sebutkan sebagai penjabaran dari hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10, walaupun tidak semuanya disinggung. Saya sebutkan tadi bahwa intinya adalah kasih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kasih itu bukan kata benda, tetapi dia adalah kata kerja, dan oleh karena itu harus nyata dari perbuatan konkret kita, aplikasi-aplikasi kasih itu dalam keseharian kita, maka pedoman kita untuk melakukannya adalah apa yang disebutkan dalam ayat kita ini. Yang pertama-tama ditekankan adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama manusia dan mau berbagi dari apa yang kita miliki. Jadi kalau pada saat itu pertanian menjadi mata pencaharian dari orang Israel, lalu kalau ada masa panen katanya jangan kau tuai hasil ladangmu sampai ke tepinya. Dan kalau ada anggur, ya buahnya jangan sampai dipetik kedua kali, dan kalau yang berjatuhan itu jangan sampai dipungut. Tuhan berfirman bahwa itu ada bagian dari orang-orang miskin dan orang-orang asing. Jadi kasih terhadap sesama itu adalah bagaimana kita peduli dengan sesama kita yang kekurangan dan kita mau berbagi apa yang kita miliki dengan mereka. Tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Saya pernah katakan bahwa setiap berkat Tuhan yang kita terima itu memiliki fungsi sosial. Ada kepada Allah, ada juga kepada sesama. Terutama perhatian kita kepada orang-orang miskin ini. Jadi sisakan dari apa yang kita miliki sebagai bentuk tandanya kita mengasihi orang lain. Jadi pernah saya baca juga firman Tuhan yang mengatakan kalau ada orang kedinginan lalu kita sebutkan engkau hangatlah. Kan tidak mungkin dia hangat dengan kata-kata. Harus ada perbuatan kita. Kalau kita sebutkan hangatlah, maka berikan selimut, maka dia akan hangat. Atau kepada orang lapar katanya, kenyanglah. Tidak mungkin juga kenyang hanya dengan kata-kata. Yang ada adalah dengan kalau kita mau ngasih dia makanan. Seperti ini sekarang. Kalau kita sebutkan kasihilah sesamamu, maka itu bukan hanya dengan kata-kata. Tapi bagaimana ada itu perbuatan konkret dari apa yang kita miliki, kita bagikan dengan sesama. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang sangat berlebihan, bahkan ada yang terbuang, sementara ada orang yang sangat kekurangan, untuk makan saja pun terancam. Maka tentu orang yang mendapatkan banyak inilah yang memiliki tanggung jawab bagaimana dia berbagi dengan sesama. Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata yang mendapat banyak tidak berlebihan, dan yang mendapatkan sedikit tidak kekurangan. Ini kita maknai dengan teologi keseimbangan. Jadi seimbang hidup ini. Karena apa? Karena memang tidak mungkin sama pendapatan kita semua. Tetapi jangan sampai ada orang kelaparan sementara yang lain berkelebihan. Ini tanggung jawab kita dan saya pikir praktek-praktek seperti ini boleh kita lakukan secara pribadi juga secara institusi. Lalu poin yang berikut dalam ayat kita ini disebutkan bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Kita ingat bahwa salah satu dosa yang paling banyak kita lakukan, saya pikir adalah berbohong dan
berdusta. Saya pernah dengarkan sebuah perkataan yang mengatakan bahwa mulut kita ini tidak terbakar hanya karena mengatakan api. Jadi sepertinya orang tidak berpikir dari resiko dari setiap ucapan yang dia sampaikan. Padahal sangat berbahaya mulut kita ini ketika kita mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata dusta. Paulus menyebutkan kepada kita kalau kita hubungkan, hendaknya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah firman atau kata-kata yang baik, yang dapat membangun diri orang lain. Sehingga setiap yang kita sampaikan itu dapat menjadi kabar sukacita, nasihat-nasihat yang baik yang membangun dirinya. Bukan justru setiap kata-kata yang membuat dia celaka akibat dari kebohongan kita. Mari saudara-saudara kita pelihara ini, apalagi sekarang ini kata-kata itu bukan lagi hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Saya sering ingatkan bagaimana kita juga menuliskan kata-kata yang kita ucapkan dalam medsos kita. Media-media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Hendaknya jangan menjadi kita ini sumber informasi bohong, hoax. Tetapi mestinya kata-kata yang benar yang kita sampaikan kepada sesama, supaya dengan demikian mereka dapat dituntun kepada kebenaran. Informasi yang kita sebarkan adalah informasi yang bermanfaat bagi sesama. Lalu memang setiap kita mau bertutur kata, coba pikirkan dampak dari setiap perkataan yang kita mau sampaikan. Orang Batak bilang dalam bahasa Batak, joloni dilat bibir asanidok hata. Artinya sebelum engkau mengucapkan sebuah kata-kata, pikirkan dulu dampaknya terhadap orang lain. Jadi jangan sembarang bicara, jangan mengumbar kata-kata yang justru sangat tidak membangun sesama. Itu intinya yang mau saya katakan. Artinya biarlah kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang bernas, kata-kata yang berisi nasihat, kata-kata yang membangun diri orang lain. Saudara-saudara, kita juga diingatkan bagaimana kita berelasi dengan sesama menyangkut supaya kita tidak pernah mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Kita dilarang firman Tuhan untuk mencuri. Kita dilarang firman Tuhan untuk merampas. Kita juga dilarang firman Tuhan untuk tidak membayar gaji atau upah pekerja harian. Korupsi dan mengambil yang bukan menjadi hak kita, kita golongkan itu adalah penghasilan yang haram. Dan setiap penghasilan yang haram, walaupun kita mungkin kaya dibuatnya, tapi itu tidak pernah akan mendatangkan sukacita buat kita. Apalagi kalau digolongkan itu menjadi bagian dari berkat. Tidak, saudara. Sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu tidak pernah masuk golongan berkat. Bahkan itu adalah bisikan iblis, kita menjadi alatnya iblis untuk mendapatkan sesuatu. Coba padahal kita sudah ingat itu apa yang pernah terjadi pencobaan kepada Tuhan Yesus. Iblis berkata, semua kemewahan dunia ini, tahta, akan kuberikan kepadamu asal engkau mau menyembah kepadaku. Dan Tuhan Yesus mengusir, menghardik malah iblis yang membisikkan sesuatu yang tak benar itu. Artinya kalau kita itu bisa pahami bahwa Yesus tidak mau mendapatkan sesuatu dengan mengatakan iya kepada iblis. Saudara-saudara, godaannya sangat besar. Apalagi di zaman yang kita sebut materialisme dan konsumerisme sekarang ini. Orang tidak sabar lagi dengan apa yang dia miliki. Pengen lebih, pengen memiliki banyak. Sehingga terkadang orang berkata kalau gajinya memang sedikit tetapi penghasilannya banyak. Bahkan ada orang membela cara yang haram itu menjadi sebuah kebenaran. Dengan mengatakan begini, Amang Pendeta, yang haram saja pun susah didapat. Jangankan yang halal, yang haram pun susah didapat. Dan oleh karena itu, kalau sampai ada orang mendapatkan sesuatu dengan yang cara yang haram, ingat bahwa itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi kita.
Coba saudara boleh kita evaluasi diri kita dengan cara begini. Cobalah dulu periksa hati kita. Apakah kita merasa bersuka cita dengan apa yang kita miliki sekarang? Kalau iya, maka semua itu kita peroleh dengan cara yang baik adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau ada yang kita miliki sekarang, kita seolah-olah dituduh memilikinya dan selalu dikejar-kejar rasa takut ketika memilikinya, maka saya berani mengatakan ada sesuatu yang salah cara kita memperolehnya. Dan itu tentu tidak akan mendatangkan sukacita buat kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita sekarang ini supaya apa yang kita miliki bukan cara yang haram, tetapi cara yang halal sehingga semuanya mendatangkan berkat buat kita. Berikanlah apa yang menjadi hak orang lain. Jangan sampai kita merampasnya. Apalagi saudara-saudara perhatikanlah sekarang ini yang disebutkan upah pekerja harian. Kalau kita definisikan itu, maka akan kita peroleh sebuah pemahaman. Upah harian itu adalah dia mendapatkan upah untuk dimakan pada hari itu juga. Jadi kalau kita sampai menahannya, maka kita membunuh hidupnya sebetulnya. Jangankan hidup pribadi, mungkin juga kehidupan satu keluarga dan banyak jiwa yang terancam dengan cara yang seperti itu. Oleh karena itu, mari ketika kita diberi Tuhan bermitra dengan orang lain, memiliki pegawai dan teman kerja, biarlah hak-hak mereka kita hargai dan kita beri, supaya dengan demikian mereka memiliki semangat bekerja juga, dan dengan demikian juga kita sudah memberikan kehidupan buat mereka. Saudara-saudara, dalam ayat kita ini juga dibawa kita kepada dunia pengadilan. Ada terkadang saudara-saudaraku, di dunia pengadilan kita tahu pernah sebuah ucapan mengatakan kalau ada uang semua urusan beres. Tapi sepertinya dengan demikian kalau misalnya bagaimana dengan orang miskin? Apakah misalnya kalau dia miskin, dia tidak membayar sehingga walaupun perkaranya salah tetap juga kita bela? Firman Tuhan melarang hal yang seperti itu ternyata. Jangan karena dia miskin, orang kecil, salah, tetap juga kita bela. Yang salah tetap salah, siapapun orangnya. Tetapi orang yang besar, orang kaya, orang yang memiliki kuasa, jangan juga kita sampai gentar menghadapi yang demikian. Adililah semuanya katanya tadi di atas kebenaran. Apa kebenaran ini? Ya tentu berdasarkan hukum dan pertimbangan hati nurani oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi saya tidak tahu seperti apa persisnya dunia pengadilan dan hakim dalam mengambil keputusan. Tapi ada perkataan pernah saya dengarkan, jangan hanya berdasarkan hukum, tetapi juga ada di situ pertimbangan hati nurani kita untuk melihat bagaimana supaya keputusan kita itu menjadi adil untuk semua. Intinya biarlah dalam segala perkara yang benar kita benarkan, dan yang salah siapapun orangnya harus memang benar-benar dihukum sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku. Saudara-saudara, itu di dunia pengadilan ini, tapi di sana memang kalau kita dihadirkan sebagai saksi, di sini disebutkan jangan sampai kita menyebarkan fitnah. Pernah kan barangkali kita tahu sebuah ucapan yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau dulu pernah saya ingat ada orang mengatakan penyebar gosip. Nah, bagaimana pula ini ya? Mudah-mudahan kita tak tersinggung ya dengan khotbah yang baru kita dengarkan ini. Jadi ada orang di kampung dulu namanya ya apa namanya itu ya? Kalau kepanjangannya disebutkan Puas Pais Pahata-Hata Dongan, ya kan? Jadi P4D kayaknya seperti itulah. Puas Pais Pahata-Hata Dongan. Jadi dia kerjanya pergi ke sana untuk ngerumpi. Lalu dibilang, hata sopi sikoda eda, tapi ternyata dibumbu-bumbui. Akhirnya fitnah sebetulnya adalah mencap seseorang sangat jelek dan mengajak orang lain untuk juga membangun opini yang jelek terhadap seseorang. Jadi itu sebabnya barangkali disebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sebab orang yang kita fitnah masih hidup, tetapi
tuduhan-tuduhan kita alamatkan kepadanya sehingga harga dirinya rontok dan wibawanya menjadi tidak ada. Oleh karena itu bukan fitnah yang kita sebar. Firman Tuhan mengatakan kita tentang ini. Kita harus membela seseorang bila belum jelas betul buat kita kesalahan yang diperbuatnya. Ata-bata madokon ikon mangapini dohita didongan molosotaboto do petakas hasalaan. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi bukan penyebar gosip, bukan penyebar fitnah, tetapi harusnya memang kita bergerak menjadi saksi-saksi kabar baik. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita sekarang untuk pergi, maka berita yang kita mau sebarkan adalah kabar baik. Yang terakhir saudara-saudara, kita memiliki hubungan dengan orang-orang terdekat dengan kita. Di sana mungkin juga ada terganggu hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Orang Batak mengatakan, bakkoni hauna jonokdo masiososan. Pohon yang dekat itu bisa bersinggungan, bisa berselisih, bahkan mungkin saling melukai. Tetapi kita dilarang di sini untuk mendendam kesalahan orang lain. Tahukah saudara bahwa memang dendam itu bukan hanya merusak orang lain yang kita dendamin, tapi juga merusak diri kita. Sebab salah satu yang dibunuh dari dendam adalah sukacita. Orang yang kehilangan sukacita, maka dia sangat rentan terhadap penyakit. Itu sebabnya sukacita mendatangkan kekuatan. Sukacita adalah obat. Kalau orang mendendam, maka dia pendam-pendam sakit hatinya terhadap sesamanya, maka psikisnya, kejiwaannya menjadi tidak sehat. Pernah saya baca saudara-saudara sebuah jenis penyakit yang disebut dengan psikosomatik. Psiko itu jiwa, somatik itu dari kata soma artinya tubuh. Jadi jiwa yang terguncang, akhirnya tubuh fisiknya menjadi lemah, sehingga muncullah beragam penyakit. Oleh karena itu, dendam itu adalah pengganggu jiwa kita, dan oleh karena itu tubuh kita bisa cepat-cepat terganggu oleh penyakit. Oleh karena itu berilah ampun terhadap orang yang bersalah terhadap kita, seperti Tuhan yang mengampuni. Firman ini bukan Musa yang menyebutkan, tetapi selalu dalam setiap bagian-bagian perintah itu disebutkan, akulah Tuhan. Itu berarti memang Tuhanlah yang memberikan perintah ini, dan setiap kita mau mengasihi sesama kita, maka itu juga bukti kasih kita kepada Allah. Dan ketika kita mau mengampuni sesama kita, maka itu juga Tuhan akan memberikan pengampunan buat kita. Sebab perintah ini Tuhan yang beri, dan semua konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada sangkut pautnya dengan hubungan kita dengan Allah. Maka kalau kita mengampuni sesama kita, Yesus mengatakan dosamu juga akan diampuni. Tetapi ketika kita mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, Tuhan Yesus juga berkata, dosamu juga tidak akan diampuni. Nah, oleh karena itu membangun relasi-relasi yang seperti ini, supaya hubungan-hubungan kita baik dan berjalan langgeng. Bagaimanapun dalam hubungan-hubungan kita di dunia ini, selalu ada saja macam-macam yang merusak hubungan kita. Tapi jangan mau menjadi alat iblis, tetapi putuskan hubunganmu dengan iblis, tetapi jadikan Tuhan menjadi panutan kita, sehingga relasi kita dengan sesama berdiri kokoh karena kasih yang mendasari dan menggerakkannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami tidak hanya kenyang oleh perintah ini dan sekedar kami tahu. Tapi tolong kami Tuhan, supaya melalui Roh Kudus-Mu kami selalu diingatkan akan kebenaran perintah-Mu ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya kepada sesama kami. Ketika kami Tuhan izinkan memiliki sesuatu, ajar kami untuk berbagi, terutama memiliki rasa peduli terhadap orang-orang yang miskin, yang butuh pertolongan dari kami. Ketika hubungan kami terganggu dengan sesama kami Tuhan, ajar kami untuk juga mau mengampuni seperti Tuhan yang mau mengampuni kami. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, bahkan tergoda untuk mengambil hak orang lain, untuk mengayakan diri kami. Kiranya kami boleh berbagi dengan sesama, juga menghargai hak-hak orang lain. Apa yang kami miliki biarlah semua itu menjadi bagian dari berkat Tuhan, supaya berkat-Mu itu mendatangkan sukacita bagi kami semua. Kiranya Tuhan mampukan kami
dalam melakukan relasi yang baik terhadap sesama, terlebih untuk Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anda orang so tangyang pangondianon, marende hita sen buku ende nomor 212 ayat sada saro di 2. Pasada rohata martanya kita moliate situtu ale Tuhan debata nami marlas ni roha kami macakon hatami di tonga-tonga ni parnguluan nami totong hatam nabadiai gabe sulu-sulu nami dinahulum tukok nami dinaladit jala tujulon rion marhite toddemi Bui hami mangulaw ni di tonga-tonga ni ngulo nami. Nang tuho pasat tami na posom na pasahaton hatam di tonga-tonga nami. Tujulo ni arion tabay hay pason habisuhon na siyakoy. Tonga-tonga ni paranguluan na sida ng keluarga na sida. Asa totong na posomi turus buy. Nalaw para rato baritam. Manang di dia mengalahkan aposomi nang keluarga nasida. Nang akadongan nami pe namo kubasi di bornginon. Tuho pasat tami. Nang keluarga nasida pe nang nasida pe. Pasu-pasu manasida. Pasu-pasu saluhut na niulan itanga do pikiran nasida. Ale Tuhan debata nami nang akaruas ni huriampe tuho pasat tami. Akan naniulan itanga do pikiran nami ali Tuhan. Asang giat ali Tuhan di bata nami. Makoron na uli na dinggan tuhami saluhna nang tuaka jol manasing. Totong pakyon nami mapasu-pasumi. Nalaw mangurupi akadongan nami. Na di bagasan membutuhkan pangurupion siya kami saluhutna. Ali Tuhan di bata nami. Nangaka ruas ni huriampe na dibagasan parsahiton. Tuho pasat tami. Asa totong sudi usaha na dibahin na sida. Nalaho pamalupos sahit na sida siya pamatang na sida. Pasu-pasu mo may marhiti buhay na sida malum sahit na sida. Siyan pamatang na sida. Nangaka ruas ni huriam na dibagasan aka pergumulan na sida. Keluarga nasida nang diri nasida sa diri pe tuho pasat tami asa totong pargugomu nasida di tonga-tonga ni parnguluan nasida
asa unang lamadili na sida lemarhiti pangurupion na siya koy lamhot ma makaporsye na sida makaporsye ho dito nga to nga ni parnguluan na sida. Ali Tuhan dewata nami nang tubang sodo negara nami upasat tami tutangamu na badi lehoma tuaka pemimpin nami akabisuk na siya koy asa totong marbisuk na sida madalani akaroda pemerintahan nadong di bangso do negara namyon asa totong maju bangso do negara namyon dame bangso do negara namyon di tonga-tonga ni parnguluan nami totong ali Tuhan debata nami nang masa pesonari dope ima pandemi COVID-19 sia totong tutangamu ma hupasat tami salu na lehonomu akka solusi tuhami nalaho madalani ari-ari ning ulu nami nang ari-ari nalaho manobaho di tonga-tonga ni parnguluan nami marhiti akka parmingguan nang partangingan nami saluhutna totong ali Tuhan debata nami digijang ni sudi akka pangiduan nami saka mo manajadi di tonga-tonga ni parnguluan nami nasadu-sadu pangalusyon nami saise samay di bagasan asidot holong ni roham marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami jalamadok muliate amin. Marende hitasan buku ende nomor 724 ayat 1 tambah 4 Uhud papungu pelian. Tatangyakon ma peliata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ne saluhut sileo-leo na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti aso parhasiak kami pelianon, pati bulho na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portivion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni si leo-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen rap mahita madok di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut molomoni roham di bonotengon songon na di banua gijang, leon na tuhami sadarion nanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangucunan, paluang hami sian pangago, ay hodona puna rajaon, do tabukun, rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Asini rohani tuhatta Jesus Kristus, holong ni rohani debata amata, dohot parsauran ni tod di parbadia mamadungani hamu bornginon, sahat rodi saliling nililing na. Amen. Amen. Amen.
Horas madita saluhutna di pasu-pasu Tuhan tamahita. Salam sehat. Tuhan Yesus salele molumi oro ave masa di motivio satio como stuatai asa sola molumi maru matangga Kristen bata ubas mahu makatindak kon Kristusi sai parangehon mahatari debata imasay tagto ujahan di gulu